Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin zalil Qur'an wa hifzil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fid du'a Allahumma astur uyubana wa uyuba masyayikhina wa la tanza barakata ulumihim minna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman santriawati rahimakumullah. Ingatlah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Yang mana di akhirat Allah sudah menyediakan dua tempat, yakni syurga dan neraka. Syurga Allah sediakan untuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, dan orang-orang yang selalu taat atas apa yang Ia perintah. Sedangkan neraka Allah sediakan untuk orang-orang yang jauh darinya, orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, dan orang-orang yang selalu melanggar apa yang Ia perintahkan. Namun, ketika kita ditanya, apakah kita kelak ingin mendapatkan syurga atau neraka? Maka tentu jika kita mempunyai akal dan pikiran yang sehat, kita akan memilih untuk mendapatkan syurganya Allah. Namun ketahuilah wahai saudariku, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, itu tidak semudah membalikan telapak tangan saja. Kita harus punya bekal kebaikan yang banyak, harus rajin beribadah kepadanya, dan taat atas apa yang Ia perintah. Barulah kita bisa merasa pantas untuk mendapatkan syurganya Allah. Namun jika kita selalu berbuat maksiat, tidak beribadah kepadanya, dan selalu melanggar apa yang Ia perintah, jauh harapan kita untuk mendapatkan syurganya Allah. Dan tentunya ketika kita pulang ke tempat kita yang kekal, yakni akhirat, kita berharap kepada Allah agar ditempatkan di tempat yang mana tempat tersebut sudah merindukan kedatangan kita, sudah menanti-nanti kedatangan kita. Seperti mana ketika kita pulang, kita tentunya ingin pulang ke rumah orang tua kita. Kita tidak ingin pulang ke rumah saudara kita. Kita tidak ingin pulang ke rumah teman kita. Yang kita inginkan hanya pulang ke rumah orang tua kita. Kenapa? Karena kita tahu di rumah orang tua kita ada orang tua kita yang sudah menanti-nanti kedatangan kita, yang sudah merindukan kedatangan kita. Maka ketika bertemu, itu nikmatnya luar biasa. Begitu juga ketika kita pulang ke akhirat, kita berharap syurga sudah menanti-nanti kedatangan kita, sudah merindukan kedatangan kita. Maka ketika kita masuk ke dalam syurga, maka nikmatnya luar biasa. Lalu pertanyaannya, amal apakah, perbuatan apakah yang kita kerjakan ketika kita di dunia sehingga kita bisa termasuk daripada golongan orang yang dirindukan oleh syurganya Allah? Jawabannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Duratun Nasihin yang berbunyi, qala Nabi SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Rasul,
Surga yang indah, surga yang diharapkan oleh semua manusia masuk ke dalamnya, itu merindukan kepada 4 golongan. Apakah dia 4 golongan tersebut? Kata Rasul, golongan yang pertama adalah talil Quran, yakni orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Allah beri dia lidah, ia gunakan ketika ia hidup untuk senantiasa membaca Al-Quran, yaitu membaca ayat-ayat sucinya, ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kelak ketika ia kembali ke akhirat, surga sudah menanti-nanti kedatangannya tersebut. Golongan yang kedua kata Rasul adalah wahifzil lisan, yakni orang yang menjaga lidahnya dari perkataan jorok, menjaga lidahnya dari perkataan yang jelek, menjaga lidahnya dari menghibah saudara-saudarinya, dan menjaga lidahnya dari berbohong. Maka kelak ketika ia kembali ke akhirat, surga sudah menanti kedatangannya. Dan golongan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yakni orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Adapun golongan yang keempat ialah wassaimina fi syahri Ramadan. Semoga saja kita termasuk daripada golongan yang keempat. Apa dia golongan yang keempat? Yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika datangnya bulan Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada mempunyai keimanan, telah aku wajibkan kepadamu untuk mengerjakan ibadah puasa, seperti mana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ketika datangnya bulan Ramadan, Allah mewajibkan hambanya yang beragama Islam untuk mengerjakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa tersebut itu adalah sebagai penghapus daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bergembiralah bagi orang yang diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga ia bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Karena ketika ia berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah sudah menghapus dosa-dosa yang ia perbuat sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Duratun Nasihin yang berbunyi, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Rasul, orang yang berpuasa di bulan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan hati bahwasanya itu datangnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati yang ikhlas mengerjakan ibadah puasa, maka apa yang Allah beri? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah bakal menghapus dosa-dosa yang ia perbuat ketika sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana juga diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Duratun Nasihin yang berbunyi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, yang bunyinya, andai saja kata Rasul, umatku itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, kemuliaan apa yang Allah berikan ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka niscaya para umatku tersebut menginginkan setahunan penuh itu seluruhnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ketika datangnya bulan suci Ramadan, dosa-dosa hambanya diampuni oleh Allah tanpa pengecualian sedikit pun, dan doa-doa hambanya diijabah oleh Allah, dan setiap hambanya mengerjakan satu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah dengan beberapa kebaikan. Dan yang lebih mengembirakan lagi, wahai saudariku, surga yang mulia, surga yang indah itu sudah menanti-nanti, sudah merindukan kedatangan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
dan para bidadari yang ada di surga berkata, "Aku diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang taat atas perintahnya. Aku diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang-orang yang sujud rukuk di bulan suci Ramadan." Semoga saja kita semua termasuk daripada golongan yang dirindukan oleh surganya Allah dan dinanti-nanti oleh para penghuni surga kedatangannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.